Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mustafa dari kelas D Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 921422081 yang berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Hal ini merupakan bentuk partisipasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Ekonomi oleh dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Untuk itu, kita bisa langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai analisis regresi sederhana. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada video ini, saya mengambil judul penelitian, yaitu pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional atau devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018, dengan tahun penelitiannya yaitu tahun 2019. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah dana pihak ketiga atau DPK berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga atau DPK terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional atau devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang hipotesis penelitian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Jadi, hal ini masih diragukan kebenarannya. Lanjut, pada video ini kita bisa melihat hipotesis penelitiannya, yaitu H1, terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga atau DPK terhadap profitabilitas ROAA pada bank umum swasta nasional atau devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan H0-nya tidak terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga atau DPK terhadap profitabilitas ROAA pada bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Untuk desain penelitiannya dapat kita lihat pada gambar, yaitu dana pihak ketiga atau DPK sebagai variabel X dan profitabilitas atau ROA sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke variabel penelitiannya. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Dan untuk variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah dana pihak ketiga, sedangkan variabel terikatnya adalah profitabilitas atau ROA. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan definisi operasional variabel. Dapat dilihat pada tabel di samping, variabel dana pihak ketiga atau variabel X menggunakan konsep. Menurut Ismail, dana pihak ketiga ialah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat, individu maupun badan usaha. Dengan indikatornya yaitu DPK sama dengan giro tambah tabungan tambah deposito, serta skala yaitu skala rasio. Selanjutnya ada variabel return on asset atau variabel Y yang menggunakan konsep menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset dengan indikatornya yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak per total aset kali 100 dengan skala rasio. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan populasi dan sampel.
Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang akan dipelajari atau diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Swasta Nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2018. Sedangkan sampelnya dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut. 1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. 2. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan atau data yang dilaporkan lengkap pada tahun pengamatan. 3. Bank yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 15 bank. Selanjutnya kita masuk ke jenis atau sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, sehingga data yang diperoleh berupa data mentah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini berasal dari sumber tertulis yang berupa data laporan keuangan Bank Umum Swasta Nasional devisa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya kita masuk ke hasil statistika deskriptif. Dalam tabel kita bisa lihat variabel profitabilitas atau variabel Y yang diproksikan dengan return on asset mempunyai nilai minimum sebesar 0,09000 dan nilai maksimumnya yaitu 3,86000. Adapun nilai min-nya atau rata-rata pada return on asset sebesar 1,477467 dengan nilai standar deviasinya yaitu 0,811965. Dengan melihat nilai rata-rata return on asset yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengidentifikasikan bahwa rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data return on asset perusahaan Bank Umum Swasta Nasional atau devisa selama periode pengamatan 2014 sampai dengan 2018. Berikutnya masuk ke pembahasan analisis regresi. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 2,258871 tambah 0,51262X. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas diantaranya yaitu 1. Nilai konstanta sebesar 2,258871 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa return on asset atau ROA yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar 2,258871. 2. Koefisien regresi variabel dana pihak ketiga atau X sebesar 0,051262 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pada return on asset atau ROA perusahaan Bank Umum Swasta Nasional atau devisa sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh variabel dana pihak ketiga atau DPK sebesar 0,51262. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis yang pertama yaitu uji T. Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka nilai T hitung yang diperoleh untuk variabel dana pihak ketiga sebesar 5,664920, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel.
1,99300 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Lalu, maka hipotesis yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap probabilitas ROA. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas ROA. Dan nilai T positif menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang searah dengan profitabilitas ROA. Berikutnya kita masuk ke uji hipotesis yang kedua yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di gambar, diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,277820 atau sebesar 27,78%. Lalu nilai ini berarti bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset ROA yang diamati dapat dijelaskan oleh variabel dana pihak ketiga DPK sebesar 27,78%, sehingga sisanya sebesar 72,22% dipengaruhi oleh variabel yang diamati dalam penelitian ini. Demikian penjelasan mengenai analisis regresi sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan analisis regresi berganda. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu regresi berganda. Regresi berganda yaitu pemodelannya melibatkan lebih dari satu variabel. Baik, pada bagian ini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh non-performing loan atau NPL dan operational efficiency ratio atau OER garing BOPO terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019 dengan tahun penelitiannya yaitu tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah non-performing loan atau NPL berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai dengan 2019. 2. Apakah operational efisiensi ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai 2019? 3. Apakah non-performing loan atau NPL dan operational efisiensi ratio atau ORE garing BOPO berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai 2019? Sedangkan tujuan penelitiannya diantaranya yang pertama, untuk mengetahui non-performing loan berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019. 2. Untuk mengetahui pengaruh operational efisiensi ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai 2019. 3. Untuk mengetahui pengaruh non-performing loan dan operational efisiensi ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2010 sampai 2019. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Jadi hal ini masih diragukan kebenarannya. Untuk hipotesis penelitian pada video kali ini yaitu H1 terdapat pengaruh negatif antara non-performing loan terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019. Sedangkan H2 terdapat pengaruh negatif antara operational efisiensi ratio terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019.
Dan H3 yaitu terdapat pengaruh antara pengaruh non-performing loan dan operational efficiency ratio terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai 2019. Selanjutnya, kita masuk ke jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Lalu di sini ada desain penelitian, yaitu NPL sebagai variabel X1 dan ORE sebagai variabel X2, sedangkan ROA sebagai variabel Y. Lalu kita masuk ke variabel penelitian yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu non-performing loan sebagai variabel X1 dan operational efficiency ratio sebagai variabel X2. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu return on asset sebagai variabel Y. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan definisi operasional variabel. Dapat dilihat dari tabel. Variabel non-performing loan atau X1 menggunakan konsep yaitu NPL atau dikenal dengan kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 dengan indikatornya yaitu NPL sama dengan kredit bermasalah per total kredit kali 100 dengan menggunakan skala rasio. Lalu ada operational efficiency ratio sebagai variabel atau variabel X2 dengan konsep yang digunakan yaitu rasio biaya operasional per pendapatan operasional atau BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi. Maka semakin efisiensi bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, efisiensi tersebut akan berdampak pada keuntungan bank yang akan semakin besar. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23 DPND tanggal 31 Mei 2004. Lalu indikatornya yaitu ORE sama dengan biaya operasional per pendapatan operasional kali 100% dengan menggunakan skala yang masih sama yaitu skala rasio. Selanjutnya untuk return on asset atau variabel Y menggunakan konsep yaitu return on asset adalah rasio yang digunakan mengukur rasio kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran nilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Lalu untuk indikatornya yaitu ROA sama dengan laba bersih per total aset kali 100% dengan skala yang masih sama yaitu skala rasio. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yaitu populasi dan sampel. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang akan dipelajari atau diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi. Lalu populasi pada penelitian yang digunakan yaitu menggunakan 26 perusahaan pembangunan daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019. Lalu untuk sampelnya, karena populasi dalam penelitian ini cukup luas dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purpose of sampling. Dengan kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, Bank Pembangunan Daerah yang menyediakan laporan keuangan selama tahun penelitian yakni tahun 2010 sampai dengan 2019. 2. Bank Pembangunan Daerah memiliki laba dan tidak mengalami rugi selama tahun penelitian yakni 2010 sampai 2019. Berdasarkan kriteria di atas, dapat ditarik sampel penelitiannya sebanyak 3 perusahaan.
Selanjutnya, kita masuk ke jenis atau sumber data. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Untuk itu, data sekunder yang berupa sumber data dari masing-masing bank pembangunan daerah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, serta laporan keuangan yang berupa laporan keuangan tahunan Bank Pembangunan Daerah yang telah tercatat di BI yang telah dipublikasikan pada periode penelitian 2010 sampai 2019. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti mencari data dari website dan dokumen lain. Dokumen ini berupa data laporan keuangan masing-masing bank. Selain data dokumentasi, juga digunakan data pustaka, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku. Lalu, kita masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan konstruksi data panel yang merupakan regresi gabungan antara data runtuh waktu atau time series dan data koreksion. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan statistik deskriptif. Yang pertama adalah statistik deskriptif variabel return on asset atau ROA atau variabel Y. Variabel ROA yang menjadi objek penelitian mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar min 12,9000 atau 12,90 dan nilai tertinggi yaitu 5,57000 atau 5,57. Adapun nilai rata-rata min pada variabel ROA yaitu sebesar 0,702333 dengan nilai standar deviasi 4,137206. Nilai rata-rata pada variabel ROA yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data ROA pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan 2010 sampai 2019. Dari nilai rata-rata tersebut juga tergambarkan bahwa secara rata-rata untuk nilai ROA dari sampel yang diuji masih di bawah harapan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan statistik deskriptif variabel non-performing loan atau NPL sebagai variabel X1. Di antaranya mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 0,65000 atau 0,65 dan nilai tertinggi atau nilai maksimumnya yaitu 50,96000 atau 50,96. Lalu adapun nilai rata-rata atau minnya pada variabel NPL ini yaitu sebesar 5,486667 dengan nilai standar deviasi 8,898728. Nilai rata-rata variabel NPL yang lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data NPL pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan 2010 sampai 2019. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, juga tergambarkan bahwa secara rata-rata statistik untuk nilai NPL atau kredit bermasalah dari total kredit yang diseluruhkan pihak bank telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan statistik deskriptif operasional efisiensi ratio sebagai variabel X2. Variabel biaya operasional per pendapatan operasional atau BOPO mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 59,38000 atau 59,38 dan nilai tertinggi atau maksimum yaitu 195,7000
atau 195,70. Berikutnya, adapun nilai rata-rata atau min-nya pada variabel biaya operasional per pendapatan operasional sebesar 92,81767 dengan nilai standar deviasi yaitu 30,87226. Nilai rata-rata variabel biaya operasional per pendapatan operasional atau BOPO yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data BOPO pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan 2010 sampai 2019. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi. Dapat dilihat dari tabel hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil tabel yang ada dapat disusun persamaan yaitu ROA sama dengan 11,19499 kurang 0,150050 atau X1 kurang 1041762 X2 ditambah Y. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah sebagai berikut, yaitu nilai konstanta sebesar 11,19499 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa return on asset yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas maka nilainya adalah sebesar 11,19499. Lalu koefisien regresi variabel non-performing loan sebesar min 0,150050 atau sebesar 15% yang berarti bahwa setiap kenaikan non-performing loan sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan return on asset sebesar 15%. Hal ini berarti dengan terjadi kenaikan pada rasio non-performing loan atau kredit bermasalah dari total kredit pada Bank Pembangunan Daerah, maka akan menurunkan return on asset perusahaan selama tahun amatan 2010 sampai 2019. Lalu, koefisien regresi variabel biaya operasional per pendapatan operasional sebesar min 0,104176 atau sebesar 10,42% yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pada biaya operasional per pendapatan operasional sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan return on asset sebesar 10,42%. Hal ini berarti dengan terjadi kenaikan biaya operasional per pendapatan nasional pada Bank Pembangunan Daerah, maka akan menurunkan return on asset sebesar perusahaan selama amatan 2010 sampai 2019. Selanjutnya, masuk ke pembahasan terakhir yaitu uji hipotesis dengan yang pertama yaitu uji T. Pengaruh non-performing loan terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2010 sampai 2019. Berdasarkan tabel di gambar, diperoleh nilai T hitung untuk variabel non-performing loan adalah sebesar min 8,021033, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 2,05183 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alfa, sehingga HO ditolak dan HAA diterima. Lalu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara non-performing loan atau NPL terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019 diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa non-performing loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diamati selama tahun 2010 sampai 2019. Koefisien regresi yang mengarah ke negatif berarti ketika terjadi kenaikan pada kredit macet dari total kredit, maka akan menurunkan return on asset perusahaan atau sebaliknya.
Selanjutnya, pengaruh operasional efisiensi ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2019. Nilai terhitung untuk variabel biaya operasional per pendapatan operasional adalah sebesar min 19,31980, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T-tabel yaitu 2,05183 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara operasional efisiensi ratio terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019 diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa biaya operasional per pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diamati selama tahun 2010 sampai 2019. Koefisien regresi yang mengarah ke negatif berarti ketika biaya operasional mengalami kenaikan, maka akan menurunkan return on asset perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke uji hipotesis yang kedua atau uji F. Hasil pengujian simultan. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di gambar, diperoleh nilai F hitung sebesar 408,0876 dengan nilai probability 0,000 atau lebih kecil 0,05. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa non-performing loan sebagai variabel X1 dan operational efficiency ratio sebagai variabel X2 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return on asset atau ROA sebagai variabel Y. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada uji hipotesis, yaitu koefisien determinasi. Pada tabel hasil pengujian koefisien determinasi, kita mendapatkan hasil analisisnya, yaitu diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 96,560 atau 96,56%. Nilai ini berarti bahwa return on asset yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel non-performing loan atau NPL dan operational efficiency ratio atau ORE sebesar 96,56%.